Jika kita mengumpulkan seluruh bentuk kehidupan di bumi, banyak dari mereka yang memiliki kemiripan, seolah ada penghubung yang menjembataninya. Dan itu juga berlaku pada manusia. Pertanyaannya, apakah kemiripan ini sekedar kebetulan? Mengapa tulang lengan manusia, sayap kelelawar, hingga sirip paus tersusun dari pola dasar yang sama? Mengapa makhluk yang hidup terpisah oleh benua dan lautan tetap menunjukkan jejak kekerabatan yang semakin diperjelas seiring kita menemukan fosil dari mereka yang sudah punah? Sains punya penjelasannya. Inilah evolusi. Tapi apa sebenarnya evolusi itu? Pada video kali ini, kita akan berusaha menjawabnya, mulai dari sejarah manusia memahami evolusi hingga cara kerja evolusi itu sendiri. Sejak awal peradaban, manusia tidak pernah berhenti bertanya tentang asal-usul kehidupan. Mengapa makhluk hidup ada? Mengapa bentuknya berbeda-beda? Dan mengapa sebagian tampak berubah, sementara yang lain menghilang begitu saja? Pada masa-masa awal, jawaban atas pertanyaan ini lebih banyak lahir dari filsafat. Alam dipahami sebagai sesuatu yang tetap, tertata, dan memiliki tujuan yang sudah ditentukan sejak awal. Yunani, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, ada salah satu pemikir paling berpengaruh dalam pandangan ini. Ia adalah Aristoteles. Ia melihat kehidupan sebagai sebuah tangga bertingkat, disebut sebagai skala nature, di mana setiap makhluk hidup menempati posisi tetap, dari yang paling sederhana hingga yang paling dalam tanda kutip sempurna. Dalam kerangka ini, spesies tidak berubah, kuda akan selalu menjadi kuda, burung akan selalu menjadi burung, alam dianggap stabil, dan perubahan bukan bagian dari ceritanya. Aristoteles hanya salah satunya, karena dari berbagai penjuru dunia dan berbagai zaman, manusia selalu penasaran akan eksistensi kehidupan. Prancis, awal abad 19, seorang naturalis Jean-Baptiste Lamarck mencoba menjawab pertanyaan itu. Ia meyakini bahwa perubahan lingkungan memaksa makhluk hidup untuk menyesuaikan diri selama hidupnya. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara yang jarang digunakan akan menyusut. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa perubahan yang diperoleh sepanjang hidup itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh paling terkenal dari pemikiran Lamarck adalah leher jerapah. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah memiliki leher yang lebih pendek, tapi karena mereka harus menjangkau daun di cabang tinggi, para nenek moyang terus merenggangkan lehernya. Akibat sering merenggangkan leher ini, dalam pandangan Lamarck menyebabkan leher jerapah menjadi lebih panjang. Panjang leher yang didapat selama hidup itu kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, dan dari generasi ke generasi, jerapah pun memiliki leher yang semakin panjang. Sepintas terdengar masuk akal, namun pemikiran ini terbukti tidak tepat. Masalah utama pemikiran Lamarck adalah bahwa ia mengasumsikan organisme dapat mengarahkan perubahan tubuhnya sesuai kebutuhan. Mereka dapat memilih untuk berevolusi menjadi seperti apa agar bisa beradaptasi, dan bahwa perubahan tersebut secara otomatis diteruskan ke generasi berikutnya. Karena kenyataannya, evolusi bukan seperti itu. Dan sampai sekarang, masih banyak awam yang keliru soal ini. Hingga akhirnya, sekitar pertengahan abad 19, seorang pecinta kumbang dari Inggris mengajukan gagasan baru untuk menjawab pertanyaan lama umat manusia ini, yang untuk pertama kalinya terbukti akurat. Ia adalah Charles Robert Darwin. Ia sempat ikut berlayar bersama kapal HMS Beagle. Selama perjalanan ini, Darwin tidak hanya mengumpulkan spesimen, ia mengamati pola, persamaan, dan perbedaan antara makhluk hidup di tempat yang berbeda, terutama di kepulauan terisolasi seperti Galapagos. Di sana, Darwin melihat bahwa spesies yang tampak serupa ternyata memiliki variasi kecil yang konsisten dengan lingkungan masing-masing pulau. Contohnya ada burung finch dengan bentuk paruh berbeda, kura-kura dengan cangkang yang bervariasi, ciri yang sesuai dengan jenis makanan dan adaptasi lainnya. Semuanya seolah berasal dari satu nenek moyang yang sama, lalu menyimpang seiring waktu. Ini adalah awal dari pemikiran besarnya kemudian. Tapi yang membuat Darwin berbeda dengan para filsuf, ia tidak hanya berasumsi lewat imajinasi atau menduga-duga lewat akal.
Namun, ia berusaha membuktikannya. Sekembalinya ke Inggris, Darwin tidak langsung mempublikasikan gagasannya. Selama lebih dari 1 dekade, waktu yang sangat lama, ia menguji teorinya sendiri. Ia membiarkan merpati, mempelajari variasi dalam domestikasi, membandingkan fosil dengan spesies modern, dan mengkaji catatan geologi. Darwin ingin memastikan bahwa perubahan kecil yang diwariskan dari generasi ke generasi benar-benar dapat menjelaskan keragaman kehidupan. Dari proses panjang inilah lahir gagasan yang kita kenal dengan seleksi alam, bahwa individu dengan variasi yang lebih sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam hal ini, perubahan tidak diarahkan, tidak bertujuan, dan bersifat acak, yang kemudian disaring oleh alam itu sendiri. Menariknya, pada saat yang hampir bersamaan, di belahan bumi lain, tepatnya di Maluku, Indonesia, seorang naturalis bernama Alfred Russel Wallace sampai pada kesimpulan yang sangat mirip. Berdasarkan pengamatannya di Kepulauan Nusantara, Wallace merumuskan gagasan tentang seleksi alam secara independen dengan pendekatan biogeografis. Ketika tulisannya sampai ke tangan Darwin, khawatir disalib Wallace, membuat Darwin segera menerbitkan buku fenomenalnya, The Origin of Species, mengusulkan sebuah teori yang mendobrak pandangan dunia biologi. Yang membuat teori Darwin diterima bukan hanya terdengar masuk akal, tapi dapat diuji dan terbukti secara empiris berulang kali. Inilah awal kenapa evolusi begitu lekat dengan nama Darwin. Ia bukan yang pertama yang percaya soal evolusi, dan bukan yang pertama pula yang berusaha mencari jawabannya, tapi ia adalah orang pertama yang gagasannya soal evolusi terbukti tepat. Namun, Darwin masih memiliki kekurangan. Pada masanya, sains belum mengenal konsep yang namanya genetika. Ketika Charles Darwin merumuskan teori seleksi alam, ia menjelaskan apa yang terjadi pada kehidupan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu diwariskan. Pada masanya, sifat-sifat biologis masih dianggap bercampur secara kabur dari orang tua ke keturunannya. Tidak ada konsep gen, belum mengenal apa itu DNA, dan belum ada pemahaman tentang unit pewarisan. Namun, di balik keterbatasan itu, sebuah kunci sebenarnya telah ditemukan sezaman dengan Darwin, hanya saja belum disadari dunia. Di sebuah biara kecil di Eropa Tengah, seorang biarawan sekaligus ahli botani bernama Gregor Mendel melakukan eksperimen sederhana dengan tanaman kacang ercis. Ia tidak mencari evolusi, ia hanya ingin memahami pola pewarisan sifat. Namun dari persilangan bunga, warna biji, dan bentuk polong, Mendel menemukan bagaimana pewarisan sifat bekerja. Tapi apa yang telah dilakukan Mendel itu terkubur seperti artefak kuno yang menunggu ditemukan. Penemuannya nyaris terlupakan selama puluhan tahun hingga ia meninggal dunia. Barulah pada awal abad ke-20, karyanya ditemukan kembali dan disadari memiliki arti besar. Disinilah teori Darwin mendapatkan fondasi yang selama ini hilang. Evolusi kini memiliki mekanisme pewarisan yang jelas. Temuan Gregor Mendel sangat penting dalam evolusi karena memberikan mekanisme pewarisan sifat yang mendasari seleksi alam Charles Darwin. Sebelum Mendel, mekanisme bagaimana sifat diturunkan tidak diketahui. Namun hukum Mendel menjelaskan bahwa sifat-sifat itu diwariskan sebagai unit terpisah yang kelak kita sebut gen. Dari titik ini, evolusi tidak lagi dipahami hanya sebagai hasil seleksi alam semata, tetapi sebagai perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Dan perubahan itu dapat terjadi melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan acak pada materi genetik. Sebagian besar tidak berdampak, sebagian lagi merugikan, dan sangat sedikit yang menguntungkan. Namun, mutasi adalah sumber utama variasi biologis. Tanpa mutasi, tidak ada bahan mentah bagi evolusi untuk bekerja. Mekanisme kedua adalah aliran gen. Ketika individu berpindah dari satu populasi ke populasi lain melalui migrasi atau perkawinan, mereka membawa gen miliknya yang diturunkan ke populasi baru. Aliran gen dapat memperkaya variasi genetik atau justru menyeragamkan populasi yang sebelumnya berbeda. Yang ketiga adalah genetic drift atau hanyutan genetik. Dalam populasi kecil, suatu gen bisa menjadi dominan atau menghilang bukan karena lebih unggul, tetapi karena kebetulan semata. Peristiwa bencana, migrasi kecil, atau populasi yang terisolasi dapat mengubah arah evolusi tanpa campur tangan adaptasi. Dan yang keempat adalah seleksi alam.
mekanisme yang pertama kali dirumuskan oleh Darwin. Seleksi alam menyaring variasi yang sudah ada, lingkungan menentukan siapa yang lebih mungkin bertahan dan bereproduksi, gen yang meningkatkan peluang hidup cenderung bertahan, sementara yang tidak sesuai perlahan menghilang. Keempat mekanisme ini, mutasi, aliran gen, genetic drift, dan seleksi alam bekerja bersama, bukan saling meniadakan. Ketika sains mulai mengenal genetika, berbagai ilmuwan abad 20 berlomba melakukan penelitian. Dari sinilah lahir apa yang dikenal sebagai sintesis evolusi modern, gabungan dari teori Darwin dan Mendel, yang baru ada jauh setelah Darwin dan Mendel meninggal dunia. Didukung oleh genetika, catatan fosil, dan seiring berkembangnya biologi modern yang sudah mampu merekayasa organisme, semakin melimpahnya temuan baru justru semakin memperkuat dan menambah bukti jika evolusi benar-benar bekerja. Evolusi berubah dari hipotesis berani menjadi salah satu pondasi paling kokoh dalam ilmu pengetahuan. Dan semakin dalam kita memahaminya, semakin jelas bahwa evolusi bukan soal cerita masa lalu, bukan hanya untuk melihat nenek moyang paus yang tampak aneh. Apa yang terjadi sekarang bukanlah final. Kehidupan, begitupun evolusi, masih berlangsung di setiap sel, di setiap generasi, hingga hari ini. Kali ini, mari kita mencari tahu bagaimana mekanisme evolusi itu sendiri. Dalam biologi, ada keilmuan bernama sistematika. Salah satu yang dipelajari pada sistematika adalah mengamati ciri-ciri kesamaan suatu spesies maupun suatu taksa dengan yang lainnya untuk menyusun apa yang disebut dengan taksonomi. Dalam evolusi, kesamaan itu bukan sekedar memberi petunjuk kekerabatan spesies, tetapi juga indikasi jika mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Artinya, mereka berevolusi. Tapi masalahnya, setiap spesies juga memiliki perbedaan yang spesial. Apakah ini celah yang menunjukkan evolusi itu salah? Jawabannya, sama sekali tidak. Karena selain kesamaan, perbedaan ternyata juga sangat penting bagi evolusi, dan perbedaan justru salah satu kuncinya. Di antara 8 miliar populasi manusia, ada yang memiliki rambut hitam dan berkulit sawo matang. Namun di tempat lain, saudaranya sedikit berbeda. Rambutnya pirang, kulitnya putih, dan posturnya lebih tinggi. Apa yang membuat sifat-sifat itu terbentuk? Jawabannya, ternyata bagian yang sangat kecil bernama DNA. Makhluk hidup sejatinya tersusun dari sel. Di dalam setiap sel tersimpan molekul panjang yang disebut DNA. Di sanalah informasi biologis disimpan. Fungsi utama DNA adalah menyimpan dan meneruskan informasi genetik. Ketika makhluk hidup bereproduksi, DNA disalin dan diwariskan kepada keturunannya. Dari proses inilah, sifat-sifat biologis diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya warna mata, bentuk tubuh, hingga cara tubuh merespon lingkungan. Lebih dari itu, DNA tidak hanya berfungsi sebagai blueprint, tetapi juga sebagai penghubung antar generasi. Setiap organisme membawa DNA yang diwariskan dari nenek moyangnya dengan jejak-jejak masa lalu yang masih tertinggal di dalamnya. Kesamaan DNA antar spesies mencerminkan hubungan kekerabatan, sementara perbedaannya mencatat jarak evolusioner yang memisahkan mereka. Untuk sesuatu dikatakan sebagai makhluk hidup bagi biologi, salah satunya ia dapat bereproduksi. Bagaimanapun caranya, seksual maupun aseksual, kehidupan selalu berusaha membuat salinan dari dirinya sendiri, dan blueprintnya terdapat pada DNA. Ketika reproduksi terjadi, DNA ini harus disalin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada reproduksi aseksual, prosesnya terlihat sederhana. Satu individu menyalin seluruh DNA-nya, lalu lahirlah individu baru. Pada reproduksi seksual, ceritanya sedikit berbeda. Dua individu masing-masing membawa setengah informasi genetiknya, lalu keduanya digabung menjadi satu rangkaian DNA yang baru. Tapi, jika DNA adalah salinan dari orang tua, kenapa nenek moyang sering tampak berbeda dengan keturunannya saat ini? Di mana letak evolusinya? Jawabannya, karena proses penyalinan DNA dari orang tua kepada keturunannya tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada sedikit kesalahan. Inilah yang disebut mutasi. Mutasi terjadi pada tingkat yang jauh lebih kecil, di tingkat molekuler. Ia berlangsung saat DNA disalin, tepat pada momen ketika informasi kehidupan diwariskan. Tapi apa yang menyebabkan mutasi terjadi? Sebagian mutasi terjadi begitu saja, tanpa pemicu yang jelas. Sebagian lagi dipicu oleh faktor luar, seperti radiasi, zat kimia, atau kesalahan akibat tekanan lingkungan.
Namun apapun penyebabnya, mutasi selalu bersifat acak. Ia tidak muncul karena kebutuhan organisme dan tidak diarahkan untuk tujuan tertentu, yang berarti organisme tidak punya kehendak bebas atas hal ini. Lalu, apa dampak mutasi bagi organisme itu sendiri? Sebagian besar mutasi tidak menimbulkan efek berarti. Ia terjadi di bagian DNA yang tidak berperan langsung dalam pembentukan tubuh atau menghasilkan perubahan yang terlalu kecil untuk terlihat. Mutasi seperti ini akan terus diwariskan atau hilang tanpa pernah memengaruhi jalannya evolusi. Tapi dalam kasus tertentu, mutasi mengubah fungsi gen. Namun, bukan berarti mutasi akan melahirkan makhluk baru dalam sekejap. Induk kucing akan tetap melahirkan anak kucing. Mustahil untuk ia tiba-tiba melahirkan anak singa maupun spesies baru. Bukan seperti itu cara kerja mutasi. Hanya saja, ketika mutasi terjadi, anak kucing tersebut mungkin memiliki sifat baru yang tidak dimiliki induknya. Perubahan kecil ini dapat memengaruhi warna tubuh, ukuran, ketahanan terhadap penyakit, atau cara organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Disinilah peran mutasi dalam evolusi menjadi jelas. Mutasi tidak menciptakan adaptasi, ia hanya menciptakan variasi, membuat setiap individu terlahir unik. Untuk memahaminya, mari kita lihat spesies kita sendiri, manusia. Kita semua tahu setiap orang itu unik, tidak ada satupun yang benar-benar sama tanpa sedikit pun perbedaan, bahkan bagi saudara kembar sekalipun. Ternyata ini juga berlaku bagi setiap organisme. Bahkan sekedar 2 ekor keong di halaman rumah, pasti ada perbedaan kecil maupun banyak. Entah itu fenotip maupun genotip, entah itu ciri fisik maupun sifat, meskipun berasal dari spesies yang sama. Namun mutasi bukan satu-satunya faktor yang memunculkan variasi, masih ada yang disebut rekombinasi. Pada organisme seksual, karena setiap individu unik, mereka memiliki ciri-ciri tersendiri, maka ketika mereka bereproduksi, anaknya akan mendapatkan kombinasi DNA dari masing-masing orang tuanya. Setiap orang tua sebenarnya menyimpan informasi genetik yang utuh, namun ketika sel reproduksi terbentuk, hanya setengahnya yang akan diteruskan. Hal ini tidak mengikuti pola yang tetap. Bagian DNA yang diwariskan berbeda-beda setiap kali. Akibatnya, keturunan tidak pernah menerima kombinasi gen yang sama persis. Ia adalah hasil pengacakan ulang dari variasi yang sudah ada di dalam populasi. Rekombinasi tidak menciptakan gen baru, ia tidak menambahkan informasi baru seperti mutasi. Namun perannya tetap krusial, ia menyusun ulang variasi yang sudah tersedia. 2 mutasi yang sebelumnya terpisah bisa bertemu dalam satu individu, atau sebaliknya, kombinasi gen tertentu bisa terpecah dan tersebar ke keturunan yang berbeda. Dengan cara ini, setiap generasi menghasilkan susunan genetik yang unik. Bahkan jika tidak ada mutasi baru sekalipun, rekombinasi tetap mampu menciptakan perbedaan antar individu. Inilah sebabnya saudara kandung tidak pernah benar-benar sama. Mereka berasal dari orang tua yang sama, tetapi membawa kombinasi gen yang berbeda. Namun rekombinasi tidak hanya terjadi pada reproduksi seksual. Pada organisme yang bereproduksi aseksual, meskipun tidak ada pencampuran DNA dari 2 individu, tetapi variasi genetik tetap dapat tersusun ulang melalui mekanisme lain, seperti pertukaran materi genetik antar sel atau pemindahan potongan DNA dari satu organisme ke organisme lain. Bakteri, misalnya, dapat mengambil DNA dari lingkungannya, menerima potongan gen dari bakteri lain, atau menyalin gen melalui perantara seperti virus. Proses ini tidak menciptakan gen baru, tetapi menyusun ulang informasi genetik yang sudah ada, bahkan antar individu yang tidak berkerabat dekat. Dengan cara yang berbeda, organisme aseksual tetap mampu menghasilkan kombinasi genetik yang baru bagi populasinya. Dari tadi kita selalu bicara soal variasi, di mana letak cerita yang menjelaskan bagaimana bisa paus memiliki leluhur yang hidup di darat. Untuk menemukan jawaban itu, kita harus memahami mekanisme lain yang akan menentukan variasi mana yang akan bertahan. Variasi saja belum cukup untuk mengubah arah kehidupan. Disinilah seleksi alam mulai bekerja. Seleksi alam bukanlah kekuatan yang aktif memilih. Ia tidak memiliki niat, tidak memiliki tujuan. Seleksi alam hanyalah konsekuensi dari fakta bahwa sumber daya itu terbatas, dan tidak semua yang lahir di dunia ini dapat bertahan hidup serta bereproduksi. Dari penjelasan tadi soal mutasi dan rekombinasi, kita jadi tahu dalam setiap populasi, individu membawa kombinasi genetik yang berbeda. Inilah yang disebut variasi. Perbedaan ini memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, cara mencari makan, menghindari predator, bertahan dari penyakit, atau bereproduksi.
Sebagian individu karena kebetulan membawa variasi tertentu memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup. Bukan karena mereka lebih baik, tetapi karena lebih cocok dengan kondisi lingkungan saat itu. Individu-individu inilah yang lebih mungkin punya kesempatan mencapai usia reproduktif dan meninggalkan keturunan. Dan melalui reproduksi, variasi dalam tanda kutip unggul yang mereka miliki ikut diwariskan. Sebaliknya, individu dengan variasi yang kurang sesuai cenderung memiliki peluang reproduksi yang lebih kecil. Banyak yang mati sebelum sempat bereproduksi atau menghasilkan keturunan lebih sedikit. Mari kita ambil contoh. Dahulu, ada mutasi di leluhur orang Eropa yang menghasilkan kulit putih. Ternyata, kulit putih memiliki keuntungan di lingkungan Eropa yang dingin dan minim matahari. Alhasil, sifat ini punya kesempatan lebih besar untuk diwariskan. Bukan tidak mungkin mutasi serupa pernah terjadi di leluhur Afrika, namun iklim Afrika lebih menguntungkan bagi yang berkulit gelap. Alhasil, sifat kulit gelap yang punya peluang lebih besar untuk diwariskan. Proses ini terjadi perlahan, generasi demi generasi. Tidak ada momen dramatis di mana satu spesies tiba-tiba berubah. Yang terjadi hanyalah pergeseran kecil dalam komposisi genetik populasi. Sifat-sifat yang meningkatkan peluang bertahan hidup menjadi semakin umum, sementara sifat-sifat yang tidak sesuai perlahan menghilang. Perubahan baru terlihat saat kita melihat satu generasi ke generasi berikutnya. Dan ketika suatu populasi terus berubah, keturunannya tidak lagi sama persis dengan nenek moyangnya. Perubahan ini tidak terjadi sekaligus, ia terakumulasi perlahan dalam rentang waktu yang sangat panjang, begitu panjang hingga satu generasi tidak pernah menyadari bahwa dirinya sedang berubah. Inilah mengapa organisme masa lalu seringkali tampak asing bagi kita hari ini. Mereka bukan versi cacat dari makhluk modern, melainkan tahap-tahap sebelumnya dalam garis keturunan yang terus berubah. Banyak di antara mereka tidak memiliki padanan hidup saat ini. Sebagian menjadi jalan buntu evolusi, punah bersama lingkungannya. Sebagian lain meninggalkan keturunan yang terus berubah hingga menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Karena ketika kondisi lingkungan berubah, arah seleksi pun ikut berubah. Apa yang menguntungkan hari ini belum tentu sama di masa depan. Dari penjelasan ini mungkin masih membingungkan karena banyak kasus evolusi yang tampak ekstrim dan mustahil. Contohnya, bagaimana hal-hal tadi mengubah nenek moyang paus dari mamalia seukuran kancil yang hidup di darat menjadi mamalia raksasa di lautan. Jutaan tahun lalu, nenek moyang paus memang mamalia darat. Ia berjalan dengan 4 kaki, bernapas dengan paru-paru, dan hidup di sekitar sungai serta pesisir. Bentuknya lebih mirip anjing besar atau rusa kecil, bukan seperti paus yang kita kenal hari ini. Tidak ada satupun tanda bahwa makhluk ini ditakdirkan menjadi paus. Ia hanyalah satu populasi mamalia biasa, namun di dalam populasi mamalia darat ini, tidak semua individu sama persis. Misalnya, ada yang kakinya sedikit lebih pendek, ada yang lebih panjang, ada yang tubuhnya lebih lentur saat berenang, ada yang lebih kaku, ada yang lebih sering masuk ke air untuk mencari makan, ada yang tetap di darat. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena variasi genetik, hasil mutasi dan rekombinasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini, kondisi lingkungan akan menentukan. Misalnya, di air ternyata makanan lebih melimpah, tekanan predator berbeda, dan ruang hidup lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, individu yang sedikit lebih nyaman di air dibandingkan teman-temannya punya keuntungan. Oleh karena itu, mereka lebih mungkin bertahan hidup. Dan karena mereka bertahan hidup, mereka sedikit lebih berhasil bereproduksi dari yang lainnya. Sifat-sifat kecil yang kebetulan membantu ini diwariskan kepada keturunannya, sementara individu yang kurang cocok dengan lingkungan baru ini perlahan meninggalkan lebih sedikit keturunan. Keuntungan ini tidak terlihat dramatis, mereka tidak langsung berubah bentuk. Proses ini terus berulang selama jutaan tahun. Tidak ada satu generasi pun yang menyadari perubahan itu. Hingga setelah waktu yang sangat panjang, keturunan dari populasi ini tidak lagi menyerupai nenek moyangnya. Tapi, apakah setiap nenek moyang akan punah? Apakah seleksi alam selalu memilih satu keturunan saja untuk diwariskan? Kesalahan yang selalu muncul ketika memahami evolusi adalah ia selalu dilihat sebagai garis linear tegak lurus. Padahal, ketika seleksi alam bekerja, tidak semua variasi yang berbeda langsung tersingkir. Selama suatu bentuk masih mampu bertahan dan bereproduksi, ia akan tetap ada. Itulah kenapa ketika manusia membuat kucing liar berevolusi menjadi kucing domestik, nenek moyangnya yaitu kucing liar Afrika masih hidup di habitat aslinya, karena di sana mereka masih cocok untuk lingkungannya. Karena dalam banyak kasus, populasi justru bercabang. Populasi yang berasal dari satu nenek moyang yang sama dapat menyebar ke lingkungan yang berbeda, terpisah oleh jarak, iklim, atau penghalang geografis.
Dalam keterpisahan ini, seleksi alam bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Variasi yang menguntungkan di satu tempat belum tentu menguntungkan di tempat lain. Akibatnya, arah perubahan pun mulai menyimpang. Pada awalnya perbedaannya sangat kecil, namun seiring waktu, akumulasi perubahan ini membuat dua populasi semakin sulit dikenali sebagai satu kesatuan. Inilah asal mula percabangan yang sering kita lihat dalam taksonomi. Ketika keterpisahan berlangsung cukup lama, perbedaan genetik menjadi semakin besar. Pada akhirnya, dua populasi tidak lagi dapat saling bereproduksi. Di titik inilah, spesies baru terbentuk. Dengan cara inilah, evolusi menjelaskan kekerabatan antar makhluk hidup. Kesamaan ciri bukanlah kebetulan, melainkan warisan dari nenek moyang yang sama. Struktur tulang yang serupa, pola perkembangan embrio, hingga kemiripan DNA, semuanya merekam jejak hubungan tersebut. Semakin dekat kekerabatannya, semakin banyak kesamaan yang mereka bagikan. Sebaliknya, perbedaan mencerminkan jarak evolusioner. Semakin lama dua garis keturunan terpisah, semakin besar perbedaan yang terakumulasi. Dalam kasus paus, nenek moyangnya dari hewan Artiodactyla, tidak semuanya berevolusi menjadi paus. Sebagian masih mempertahankan hidup di darat dan menempuh jalur evolusi yang berbeda, memunculkan hewan yang kita kenal sekarang seperti jerapah, babi, rusa, hingga sapi. Sebagian lagi bertahan dalam lingkungan semi akuatik dan berevolusi menjadi kuda Nil. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan jika paus dan kuda Nil memiliki hubungan kekerabatan. Evolusi bukanlah satu anak tangga yang dinaiki anak tangga demi anak tangga. Ia lebih menyerupai pohon dengan banyak cabang. Cabang-cabang ini bisa tumbuh bersamaan, hidup berdampingan, atau saling terpisah oleh ruang dan waktu. Sebagian cabang berakhir, sebagian lagi terus bertahan hingga hari ini, dan tidak sedikit pula nenek moyang tetap hidup sejajar dengan keturunannya yang lebih modern. Itulah sebabnya kita bisa menemukan hewan yang tampak kuno hidup di zaman sekarang, bukan karena mereka tertinggal, melainkan karena mereka tidak pernah kehilangan kecocokannya dengan lingkungan. Namun adaptasi terhadap lingkungan ternyata bukan satu-satunya yang menentukan dalam seleksi alam. Pada beberapa spesies, peluang untuk bereproduksi tidak hanya ditentukan oleh lingkungan, tetapi juga oleh sesama anggota spesies itu sendiri. Inilah yang disebut seleksi seksual. Seleksi seksual bekerja ketika ciri tertentu meningkatkan peluang individu untuk menarik pasangan atau memenangkan persaingan reproduksi. Ciri ini bahkan terkadang justru menjadi beban bagi si individu. Contohnya, ekor merak yang besar dan mencolok tidak membuatnya lebih gesit atau lebih aman dari predator. Namun, ciri ini meningkatkan peluangnya untuk bereproduksi karena betina lebih tertarik dengan ekor megah tersebut. Dan dalam evolusi, keberhasilan reproduksi sama pentingnya dengan kelangsungan hidup. Akibatnya, beberapa ciri berkembang bukan karena membuat organisme lebih efisien, tetapi karena lebih berhasil diwariskan. Ini menunjukkan bahwa evolusi tidak selalu mengarah pada bentuk paling optimal. Ia hanya mengikuti jalur yang paling berhasil dalam menghasilkan keturunan. Selain seleksi, ada pula perubahan yang terjadi tanpa adaptasi sama sekali. Bencana alam, letusan gunung api, perubahan iklim mendadak, atau tumbukan asteroid dapat menghapus populasi secara acak. Individu yang bertahan bukanlah yang paling sesuai, melainkan yang kebetulan selamat. Peristiwa semacam ini dapat mengubah arah evolusi secara drastis. Garis keturunan tertentu lenyap, sementara yang lain bertahan dan berkembang. Evolusi sering dianggap sebagai cerita masa lalu, sesuatu yang terjadi jutaan tahun lalu pada makhluk yang sudah lama punah. Padahal kenyataannya, evolusi bukan sesuatu yang asing. Ia ada di sekitar kita. Ia terjadi setiap kali makhluk hidup bereproduksi, setiap kali variasi muncul. Tidak selalu terlihat, tidak selalu dramatis, tapi terus berlangsung. Dan selama kehidupan masih menyalin dirinya dari satu generasi ke generasi berikutnya, evolusi tidak pernah benar-benar berhenti. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Di akhir video kita akan membacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Laras. Semangat ngonten terus ya kak, video kakak selalu menemani waktu makan siangku. Sehat selalu. Amin, terima kasih banyak. Kemudian dari Andreas. Semangat bang, awal gua nonton video lu langsung suka banget pembawaan sama narasinya bagus. Wah, terima kasih, walaupun sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki dari narasi kita, tapi terima kasih banyak. Kemudian dari Faridan Resah, apa ini dibacanya?
Terima kasih telah berjuang di jalur konten kreator untuk alam Indonesia. Semoga channel ini semakin besar dan semakin banyak yang nonton. Indonesia indah, menjaganya perlu usaha, kesadaran, dan kerjasama. Terima kasih juga, semoga makin banyak orang-orang yang sadar akan alam yang kita miliki. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa berdonasi. Donasi kalian akan sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini.